Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, jadi baiklah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua Bu. Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Pak Jihan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Di sini dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat di dalam peredaran darah manusia dan bagaimana proses terjadinya peredaran darah manusia. Jadi ibu ada mempunyai satu video, kalian bisa simak video. Dan perkenalkan, di sini nama Ibu Mukhaya dengan Ibu Muslah tentunya bertugas menjaga sel-sel tubuh agar tetap sehat. Namun melainkan juga membuat kita tetap hidup, karena manusia tidak dapat hidup tanpa sistem peredaran darah yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sistem peredaran darah manusia. Jadi yang pertama, fungsi dari sistem peredaran darah manusia yaitu mengedarkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Selanjutnya, memberikan nutrisi pada sel tubuh, menghilangkan produk-produk lingkungan metabolisme dan mengirimnya pada organ pembuangan individual. Selanjutnya, melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi, membekuan darah untuk menghentikan pendarahan, mengangkut hormon ke sel dan organ kaget. Yang terakhir ini membantu mengambil pembahasan selanjutnya yaitu sistem penyusunan peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia terdiri dari berbagai organ dan jaringan. Komponen utama dalam sistem peredaran darah antara lain adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tanpa adanya komponen utama ini, sistem peredaran darah manusia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Yang pertama, itu ada jantung. Jantung adalah organ perongga dan berotot yang bertugas memompa darah ke seluruh pembuluh darah dalam tubuh. Jantung berdetak hingga lebih dari 100.000 kali sehari. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan dalam, lapisan tengah, atau lapisan luar. Jantung diliputi oleh lapisan tubuh di sekitarnya yang disebut dengan perikardium. Bagian bawah disebut dengan ventrikel yang terdiri dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Sedangkan bagian atas disebut dengan atrium yang terdiri dari atrium kiri dan atrium kanan. Pertama, jenis cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Sedangkan pembuluh kapiler ini sangat halus, bergiling tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Pada seluruh pembuluh darah manusia, jika dihubungkan 4, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke kiri kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada 2 pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama yaitu vena. Vena yang Oke, jadi baiklah, tadi kalian sudah menyaksikan yaitu video pembelajaran tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi tadi di video tadi itu dijelaskan bahwa terdapat 3 organ yang ada pada sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama ada Jantung. yang kedua ada Pembuluh darah. dan yang ketiga Paru-paru. ada paru-paru. Oke, jadi udah paham semua kan ya? Siap. Di sini ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Sebelum itu ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini udah di dalam LKPD ini udah ada
petunjuk bagaimana cara pengerjaannya, yang dimana nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian itu menunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil akhir dari diskusi kalian. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan secara berdiskusi, dan jika ada yang belum dipahami bisa dipertanyakan oleh ibu. Oleh ibu. Hah? Iya, Apa? Nggak tahu. Apakah sudah anak-anak? Sudah siap, Bu. Sudah siap? Siapa yang akan mempresentasikan? Naja, Bu, Naja. Oke, baiklah, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju kelompok 1, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Biar terus yang Sistem peredaran darah ya, Bu. Iya. Sistem peredaran darah adalah apa? Oh, salah, Bu. Sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah darah yang banyak mengandung oksigen yang mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar. Sudah, Bu. Oke, beri aplaus dulu. Yeay. Selanjutnya kelompok 1. saya Silakan. saya akan presentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kemudian menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2. Nah, Sudah, beri aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Jadi dari hasil kerja kelompok kalian itu tadi sudah sangat bagus tentang pengerjaannya dan tentang diskusinya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakannya secara individu. Ini tuh. Terima kasih. Soal evaluasi ini dikerjakan di rumah dan dibawa minggu depan waktu kita pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini adalah bahwa sistem peredaran darah manusia itu atau sistem sirkulasi itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil, yang dimana di sini yaitu berfungsi untuk mengadakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida dan membersihkan nutrisi pada sel tubuh, menghilangkan produk-produk limbah metabolisme dan mengirimnya pada organ pembuangan untuk dibuang. Yang jadi di sistem peredaran darah ini terdapat 3 organ, yaitu ada jantung, paru-paru, dan pembuluh pembuluh darah. darah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.